Halo semuanya, di video kali ini gue mau review wireless microphone dari TNW dengan seri N8 atau N9. Jadi sebelumnya mikrofon ini pernah viral di tahun 2023. Kalau sekarang nggak tahu ya mikrofon ini masih viral atau enggak. Gue juga tahu mikrofon ini karena banyak banget yang bahas di aplikasi TikTok. Ya semoga video review ini nggak telat ya. Oke, langsung aja kita bahas bagian depan dari boxnya ini. Kalau dilihat dari gambarnya ini sebenarnya seri N9 karena ada dua transmitter. Lalu di sisi kirinya ini ada petunjuk perbedaan antara TNW N8 dan N9. Kalau N8 itu satu transmitter, satu receiver. Kalau N9 dua transmitter dan satu receiver. Lalu di sisi bagian kanannya ini ada petunjuk kalau mic ini bisa digunakan untuk live show, interview, dan vlog short video. Dan yang terakhir di bagian belakangnya ini terdapat penjelasan buat fitur-fitur yang disematkan di mikrofon ini. Dan yang jelas ini enggak ya, soalnya buat beberapa HP mesti disetting dulu. Oke, sebelum masuk ke review, gue mau unboxing sedikit apa aja sih yang didapat di dalam paket penjualannya. Yang pertama, kita mendapatkan hard case buat nyimpen mikrofonnya dan juga buat nyimpen atribut yang lainnya. Untuk desainnya sendiri menurut gue ini cukup bagus, resletingnya juga lancar jaya, dan yang paling penting yaitu fungsinya. Buat nyimpen mic-nya biar jadi lebih rapih dan juga nggak berantakan. Lalu selanjutnya kita mendapatkan manual book-nya yang udah pasti jarang dibaca. Selanjutnya ada user manual yang dimana di dalamnya ini ada QR code yang kalau kita scan kita akan diarahkan ke video tutorial penggunaan mikrofonnya dari TNW-nya langsung ya. Lalu di dalam hard case-nya ini tentunya kita mendapatkan sepasang mikrofonnya, satu transmitter dan satu receiver. Lalu kita juga mendapatkan kabel audio TRRS 3,5 mm buat dihubungkan ke smartphone kalian. Nah, kalau HP kalian masih ada port jack audionya, kalian bisa pakai kabel yang ini ya. Selanjutnya kita mendapatkan wine move atau bulu kucing buat meminimalisir kebisingan. Lalu selanjutnya kita mendapatkan kabel charger 2-in-1 yang udah support Type-C. Lalu kita mendapatkan kabel konektor OTG Type-C to C buat dihubungkan ke smartphone kalian. Lalu ada juga kabel TRS 3,5 mm buat dihubungkan ke kamera atau sound card. Tapi gue nggak pernah gunain kabel ini ya, soalnya gue nggak punya kamera terus juga nggak punya sound cardnya. Dan yang terakhir kita mendapatkan bonus earphone buat monitoring audionya secara langsung. Kenapa gue bilang bonus? Soalnya di paket penjualannya itu nggak disertakan. Dan enaknya hampir semua kabelnya itu udah disertakan tulisannya juga. Jadi gak gampang ketukar pas kalian mau gunain kabelnya. Oh iya, jadi sebelumnya gue nonton review TNW N8 di channel Dr. Gaptek, terus gue nemuin ada dua perbedaan. Yang pertama dari cara buka kotaknya. Kalau dari review Dr. Gaptek, cara bukanya itu dibuka dari bagian atas. Nah, kalau yang gue beli ini bukanya diangkat ya. Mungkin yang dari Dr. Gaptek itu box versi lama, mungkin. Terus yang kedua di Dr. Gaptek nggak ada bonus earphone-nya ya. Dan yang gue beli ini dapat earphone-nya. Oke, jadi ini dia receiver-nya. Dan untuk bagian depannya sendiri cuma ada dua indikator. Yang paling kiri ini ada indikator koneksi ke transmitternya, lalu di sampingnya ada indikator baterai. Dan yang nggak ketinggalan ada logo TNW di bagian tengahnya. Lalu di sisi kirinya ini polosan ya, cuma ada tombol power on off-nya aja. Lalu di bagian atas ada dua port jack audio. Port yang kiri ini berfungsi untuk disambungkan ke earphone kalian. Dan port satunya ini untuk kabel TRRS 3,5 mm yang kita dapat dari bawaan TNW-nya, yang nantinya akan disambungkan ke port jack audio smartphone kalian. Lalu di bagian bawahnya ini ada port buat charger dan juga berfungsi buat kabel OTG Type-C to C yang nantinya akan disambungkan ke port Type-C smartphone kalian. Lalu untuk transmitternya ini di bagian depannya ada 5 indikator ya. Dimulai dari yang paling kiri ini ada indikator wiring ke receivernya. Lalu di sampingnya ada indikator Bluetooth, lalu di tengahnya ada indikator mode echo. Lalu di sebelahnya lagi ada indikator mode ENC atau noise reduction, dan yang terakhir ada indikator baterai. Lalu ke bagian atasnya ada dua port jack audio. Di bagian kirinya ini fungsinya sama ya kayak receivernya buat earphone kalian. Nah, bedanya di bagian kanannya ini port untuk external microphone. Jadi udah gue coba pakai mic lavalier dari Vantech tapi nggak berfungsi. Jadinya port yang ini tuh nggak pernah gue gunain sama sekali. Lalu di bagian bawahnya ini ada port Type-C buat chargernya. Lalu untuk tombol-tombol ini penggunaannya dibedain jadi dua cara ya. Yang pertama ini mode tombol sekali klik dan yang kedua tombolnya ditahan 1-3 detik. Oke, cara buat koneksi ke smartphone ya setelah aku coba-coba ada 4 cara ya. Yang pertama menggunakan USB debugging. Caranya kalian masuk ke setting, lalu klik about phone, lalu klik MIUI version sampai muncul tulisan developer. Setelah itu kalian keluar dan cari additional setting. Lalu klik developer option, scroll ke bawah sedikit dan aktifkan aja USB debuggingnya.
Lalu cara yang kedua ini pakai fitur OTG. Yang perlu diingat nggak semua HP ada fitur OTG. Oke, langsung aja kalian masuk ke setting, lalu cari additional setting, lalu masuk ke OTG dan langsung diaktifkan aja. Atau cara lebih cepatnya, kalian bisa langsung ketik OTG di bagian search settingnya ini. Selanjutnya, cara yang ketiga ini menggunakan add-on. Tapi sorry banget nggak ada videonya, soalnya gue cobanya itu di HP teman gue karena di HP gue nggak ada add-onnya. Dan gue lupa nge-record. Tapi sebagai gambarannya aja, gue kasih contoh cara cari fitur add-onsnya ini. Pertama, kalian bisa masuk ke setting, cari sound and vibration, lalu masuk ke additional setting, dan biasanya di sini ada fitur add-onsnya. Dan cara yang terakhir itu pakai aplikasi ketiga, dan aplikasi yang sering gue pakai ini Open Camera. Caranya kalian bisa masuk ke aplikasi Open Camera, klik logo setting, lalu masuk ke video setting, cari audio source, lalu kalian pilih aja yang external microphone. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan wireless microphone TNWN8 tanpa menggunakan mode noise reduction. Dan di belakang gue ini ada SPBU, terus juga di sini ada cuci steam, dan harusnya suara noise-nya udah bisa kalian denger ya. Soalnya di earphone yang gue pakai ini suara noise-nya udah masuk. Dan sekarang gue mau coba aktifin mode noise reduction ya. Oke, cek 1 2 3, dan ini mode noise reduction udah aktif. Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri perbedaan after dan before setelah menggunakan mode noise reduction. Oke, jadi sekarang gue mau coba tes jarak tangkapan dari wireless microphone TNWN8 yang katanya TNW sendiri tuh ngeklaim jaraknya bisa sampai 50 meter. Jadi langsung aja kita tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Gimana, masih kedengeran nggak? Oke, sekarang gue mau coba tes mode noise reduction ya pakai kabel dari Baseus. Ini yang kayak full series Type C to C yang panjangnya itu 2 meter. Terus ini juga buktinya ya kalau misalnya gue udah pakai kabel dari Baseus terus udah gue sambungin ke handphone gue. Dan sekarang mau gue coba aktifin dulu mode noise reduction ya. Oke, mode noise reduction udah aktif, dan menurut kalian gimana? Ada perbedaan nggak sama di video yang tadi? Soalnya di video yang tadi tuh gue pakai kabel bawaan TNW-nya ya, yang ini. Dan setelah gue pakai kabel yang ini, gue ngerasa kalau misalnya untuk di noise reduction itu tuh suaranya jadi kurang stabil gitu, kadang naik, kadang turun. Terus kalau misalnya kalian dengerin banget, itu kayak ada suara kresek-kresek gitu. Dan setelah gue pakai kabel dari Baseus, untuk suara kresek-kreseknya itu tetap masih ada. Cuma untuk suara yang nggak stabil, gue ngerasa ini jauh lebih baik. Cuma untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri aja. Oke, sekarang percobaan terakhir gue tes mode noise reduction ya, pakai kabel bawaan TNW-nya juga. Kabel TRRS 3,5 mm yang ada tulisan mobile phone-nya. Dan sekarang mau gue coba aktifin dulu mode noise reduction ya. Oke, mode noise reduction yang udah aktif, dan menurut kalian gimana? Ada perbedaan nggak sama di video-video yang tadi? Di video yang pakai kabel Baseus, sama di video yang gue pakai kabel bawaan TNW-nya juga, yang Type C to C. Dan menurut gue pribadi, pakai kabel JK Audio-nya ini jauh lebih baik ya, sedikit. Soalnya suara kresek-kreseknya itu hilang, tapi untuk suara yang nggak stabil itu ya sedikit banget jadi lebih stabil. Dan menurut kalian gimana? Komentar di bawah aja ya. Oke, sekarang gue mau ngetes mode reverbnya ya. Mode reverbnya udah aktif, dan untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya. Jadi mode reverb ini tuh berguna banget bagi kalian yang memang suka karaokean atau mungkin mau bikin konten sholawatan juga bisa. Jadi untuk hasilnya ya bisa kalian nilai sendiri ya. Suara kita tuh jadi lebih bergema gitu. Oke, sekarang gue mau coba fitur mute di TNWN8 ini. Dan caranya itu cukup simpel ya, jadi kalian tinggal tahan aja tombol on off-nya itu 1 detik, kayak gini. Dan itu hasil dari mode mute si TNWN8 ini, untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri. Oke, sekarang gue mau coba naikin dan juga turunin volumenya. Kalau kalian udah punya TNW ini dan ngerasa volumenya itu kekecilan atau kekencangan, kalian bisa pakai cara ini ya. Jadi di tombol reverbnya itu, kalau misalnya di tombolnya ditahan 2-3 detik, fungsinya buat naikin volume. Dan kalau tombol INC-nya ditahan 2-3 detik, fungsinya buat kecilin volume. Contohnya kayak gini. Sekarang gue mau coba kecilin dulu. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Nah, cuma anehnya kalau misalnya volumenya gue naikin sampai mentok, suara yang kedengeran di earphone ini tuh minimum volume. Terus juga kalau misalnya volumenya udah gue turunin sampai mentok, yang kedengeran di earphone itu malah maksimum volume. Nggak tahu ya, mungkin ini kebalik TNWN-nya. Oke, jadi ini hasil fitur ducking dari TNWN 8, dan kalau misalnya kalian dengar ada suara backsound-nya, sumbernya dari sini ya. Gue nontonnya di YouTube, di HP kedua. Gue coba pause dulu. Terus gue coba hidupin lagi. Nah, menurut gue fitur ini tuh berguna banget bagi kalian yang mau jualan di Shopee atau TikTok, terus kalian mau lebih enjoy jualannya, bisa pakai fitur yang ini kok. Dan untuk hasilnya ini bisa kalian nilai sendiri juga ya. Oke, kesimpulannya menurut gue mikrofon TNWN 8 ini cukup bagus di kelas harganya. Sekali lagi di kelas harganya ya, jadi jangan dibanding-bandingin atau disejajarin sama Saramonic dan lain-lain. Dan gue juga suka banget sama semua mode yang ada di mikrofon ini, kecuali noise reduction-nya. Gue pribadi kurang suka ya sama hasil suara dari mode noise reduction-nya. Alasannya suaranya terlalu robotik dan gak stabil. Dan menurut gue mikrofon ini cocok banget buat kalian yang mau bikin konten di outdoor kayak social eksperimen atau prank atau buat live jualan juga bisa banget nih. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Lalu untuk harganya, dulu gue dapet di harga 280 ribuan. Kalau sekarang gue kurang tahu ya. Nanti link pembeliannya gue drop di deskripsi video. Oke, cukup sekian video reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video gadget budget selanjutnya. See ya.